Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cindy Gladys Ainursita dengan NPM 2304101043. Di sini saya akan menjawab pertanyaan UTS Manajemen Konflik kelas B. Nah, yang pertama itu apa itu Conflict of Paradox? Nah, jadi yang dimaksud dengan conflict of paradox itu sebenarnya kondisi di mana dalam sebuah konflik ada dua hal yang saling bertentangan. Namun sebenarnya dua-duanya sama-sama penting. Jadi bukan sekedar siapa yang benar atau siapa yang salah, tetapi lebih ke dilema yang harus diseimbangkan. Misalnya nih, dalam suatu organisasi, di satu sisi butuh stabilitas supaya kerjaan teratur, tetapi di sisi lain juga butuh perubahan dan inovasi supaya bisa berkembang. Nah, jadi dua hal ini sering bentrok, tetapi tidak bisa dipilih salah satu saja. Nah, itulah yang disebut dengan conflict of paradox. Selanjutnya yaitu nomor 2, tentang penjelasan mengenai kurva konflik versus kinerja. Nah, yang berarti bahwa konflik itu tidak selalu buruk, justru ada tingkat idealnya. Namun, kalau konflik terlalu rendah, biasanya kinerjanya itu juga rendah karena suasana terlalu aman. Nah, dampaknya orang jadi kurang kritis dan minim untuk berkembang ide. Sebaliknya, kalau konflik yang terlalu tinggi, maka kinerja juga turun karena situasi yang tegang, banyak emosi, dan kerja tim jadi tidak efektif. Nah, jadi yang paling bagus yaitu menurut saya konflik di tingkat sedang, karena di situ ada perbedaan pendapat yang sehat sehingga memunculkan ide-ide baru. Contohnya nih, di rapat kerja, kalau semua orang selalu setuju, maka hasilnya biasa saja. Namun, kalau misalkan ada diskusi atau perdebatan yang sehat, biasanya itu keputusan yang diambil jadi lebih matang. Namun, kalau debatnya sudah berubah menjadi saling menyerang, maka berdampak pada pekerjaan yang berantakan. Selanjutnya, pertanyaan nomor 3 yaitu tentang bagaimana peran pemimpin agar konflik tetap pada jalurnya. Nah, peran pemimpin itu dalam mengelola konflik sangatlah penting, karena konflik bukan untuk dihilangkan, namun diarahkan supaya tetap produktif. Jadi, pemimpin harus bisa menjaga agar konflik tetap di jalur. Misalnya nih, dengan membuat aturan diskusi yang jelas, kemudian mendorong komunikasi terbuka, dan menjadi penengah jika situasi mulai memanas. Selain itu, pemimpin juga harus memastikan bahwa yang diperdebatkan adalah masalahnya, bukan menyerang pribadi salah satu orangnya. Contoh nih, dalam tim proyek ketika ada dua anggota yang berbeda pendapat. Nah, di situ pemimpin tidak langsung memihak, tetapi kita sebagai pemimpin harus memberi kesempatan masing-masing orang untuk menyampaikan argumennya, lalu membantu mencari solusi terbaik berdasarkan dengan data. Nah, dengan begitu, konflik tetap ada, tapi justru menghasilkan keputusan yang lebih baik. Selanjutnya, nomor 4 yaitu terkait dengan matriks resolusi konflik dalam organisasi. Nah, matriks resolusi konflik pada dasarnya itu menjelaskan gaya seseorang dalam menghadapi konflik yang dipengaruhi oleh seberapa besar dia mementingkan dirinya sendiri dan seberapa besar dia juga peduli terhadap orang lain. Ada yang memilih bersaing, yaitu fokus untuk menang sendiri tanpa terlalu memikirkan pihak lain. Biasanya ini tuh dipakai saat situasi mendadak atau mendesak. Nah, ada juga yang menghindar, yaitu memilih tidak terlibat konflik karena dianggap tidak terlalu penting. Selain itu, ada akomodasi di mana seseorang lebih memilih mengalah demi menjaga hubungan. Ada juga kompromi, yaitu kedua pihak sama-sama mengalah untuk menemukan jalan tengah. Dan yang paling ideal adalah kolaborasi, di mana semua pihak itu bekerja sama mencari solusi yang benar-benar menguntungkan untuk semuanya. Misalnya, dalam pembagian tugas tim, kolaborasi dilakukan dengan berdiskusi bersama, sampai menemukan solusi yang dirasa paling adil dan disepakati oleh semua anggotanya. Sekian jawaban UTS mata kuliah Manajemen Konflik dari saya.
Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.